sekarang kita akan masuk ke bagian yang C ya. C ini bentuk A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx. Bilangan pokoknya itu beda, tetapi pangkatnya sama. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita masuk bagaimana kita mengerjakan soal ini ya. Tapi ini memiliki syarat ya, itu hanya harus lebih besar dari 0, tetapi A tidak boleh 1 ya. Kemudian B-nya juga sama ya, B tidak besar dari 0, dan juga B tidak boleh 1 gitu. Jadi sama, kemudian ini tentulah A tidak sama dengan B juga, gitu ya. Kemudian kita langsung bahas ke soal saja. Misalkan di sini ada contoh soal yaitu 2 pangkat 3x dikurang 15 sama dengan 5 pangkat 3x dikurang 15. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah beda, tapi pangkatnya tetap sama. Nah, oleh karena itu kita mengerjakan soal seperti ini, udah langsung aja 2/5 begitu ya. Di sini 3x dikurang 15 sama dengan di sini itulah kita ambil 2/5 berpangkat 0. Oleh karena itulah makanya itu kalau kita ambil tambahkan di sini maka di sini fx sama dengan 0 di sini ya. Nah, di sini kita sudah sama bilangan pokoknya ya. Sehingga di sini menjadi 3x dikurang 15 sama dengan 0. Sehingga 3x dikurang sama dengan 15 ya. Maka di sini x sama dengan 15/3 sama dengan 5. Nah, inilah jawabannya ya. Bagaimana kalau kita menjawab untuk bagian yang B? B juga ya. Di sini ada B yaitu 3 pangkat x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurang 7x ditambah 10. Nah, di sini sudah jelas pangkatnya itu sudah sama ya. Berarti kalau sudah pangkatnya sama, bilangan pokoknya beda, udah langsung saja seperti ini. 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan x dikurang 2, x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat x-nya maka ini x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Nah, di sini dapat kita buat himpunan penyelesaiannya adalah 2 dengan 5. Maka di sini maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 gitu ya. Nah, inilah bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini ya. Ya. Nah, saya harap kalian bisa lebih memahami soal seperti ini ya. Nah, coba kita masuk ke contoh yang lain ya. Inti dari pengerjaan soal seperti ini, maka kita harus menyamakan dulu pangkatnya ya. Itu menyamakan dulu pangkatnya. Nah, kita masuk ke halaman ya. Ke halaman 23 ya. Halaman 23 itu kita masuk ke nomor 54 ya. 54. Nah, soalnya begini, 2 pangkat 2x ditambah 12 sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 12. Nah, ini sama seperti contoh yang tadi ya. Ini langsung aja 2x ditambah 12 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan minus 12. Sehingga x sama dengan minus 12/2. Maka x sama dengan minus 6. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya untuk soal ini. Ya. Nah, coba kita masuk ke soal yang lain ya. Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 55 ya. Nomor 55. Soalnya begini, 5 pangkat 2x ditambah 6 sama dengan 9 pangkat x ditambah 3.
Nah, di sini bilangan pokoknya jelas beda ya, jelas beda. Tetapi pangkanya nggak sama. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Coba kita perhatikan dulu. Ini kan 9. Ini kan 9 ini kan tentu ini belum bilangan prima ya. Nah, kita harus membuatnya bilangan prima dengan cara membuat bilangan pokoknya itu 3 ya. Di sini 5 pangkat 2x ditambah 6 sama dengan 3 pangkat 2 di sini ya. Di sini x tambah 3. Nah, setelah itu kita kalikan ya. Sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 6. Nah, ini sudah sama pangkatnya ya. Pangkatnya sudah sama, sehingga turunlah di sini 2x ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan minus 6. Maka nilai x sama dengan minus 6 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah minus 3. Maka HP-nya di sini adalah minus 3 lah hasilnya. Nah, begitu ya. Nah, di sini juga ada soal yang bentuknya seperti itu ya. 6. Oke, coba kita masuk ke nomor 56 ya. Masuk ke nomor 56. Ini seperti ini soalnya. 8 pangkat 2x dikurang 16 sama dengan 9 berpangkat 3x dikurang 24. Nah, ini ya. Nah, kita harus perhatikan di sini ya. Kita harus perhatikan di sini. 3. Oke. Ini kita taruh seperti ini ya. Ini kan 2 pangkat 3 ya. Terus ini yang 2x ini kita taruh menjadi begini, x dikurang 8. Kemudian di sini 9, 3x dikurang 24 gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti yang jadi di sini ke dalam, tiganya ke sini gitu. Nah, bisa juga kita seperti itu ya. 9 pangkat 3x dikurang 24. Sehingga di sini 4. Sini 4 berpangkat, ini kita kalikan ke dalam ya. Jadi 3x dikurang 24 sama dengan 9 pangkat 3x dikurang 24. Nah, di sini pangkatnya sudah sama. Nah, setelah pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya itu beda ya. Sehingga kita turunkan aja nih, jadi seperti ini ya. Sehingga 3x sama dengan 24. Maka x sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 lah hasilnya ya. Nah, cara pengerjaan seperti ini juga bisa kita lakukan dengan cara yang lain ya. Coba kita buat cara yang lain ya. Ini kita langsung buat aja seperti ini ya. 3 di sini 2x dikurang 16 gitu. Nah, di sini 3 pangkat 2. Di sini ada 3x dikurang 24 nah begini ya. Nah, ini kita kerjakan ini berarti ini 2 pangkat 6x kurang 48 gitu kan. Ini juga 3x, 6x dikurang ini 48 juga. Nah, beginilah caranya kalau kita kalikan langsung. Nah, kita buat bilangan pokoknya itu bilangan pokok prima ya. Gitu ya. Kemudian yang ini langsung kita turunkan saja karena di sini sudah jelas sudah dapat kita karena sudah sama pangkatnya ya. Karena sudah sama pangkatnya berarti ini langsung aja kita turunkan pangkatnya menjadi 6x dikurang 8 sama dengan 0 begitu. Nah, berarti ini kita buat 6x sama dengan 48. Maka di sini x sama dengan 48 dibagi 6. Maka x sama dengan 8 gitu ya. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. Ini sudah bisa menjadi himpunan. Itu 8. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Jadi, satu soal itu bisa kita kerjakan dengan cara berbeda-beda ya, tergantung kita pemahamannya seperti apa. Tapi menurut Bapak, kalau ini dilihat sih, ini lebih agak kreatif sedikit ya. Itu ya. Kalau ini bisa cara biasa. Nah, coba kita melihat soal yang lain ya. Ini kita masuk ke nomor 59.
5/9 ini contohnya seperti ini. Ini contohnya soal seperti ini ya. 3 pangkat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 4 berpangkat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, begini ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ini tetap saja sama aja ya. Walaupun ada di sini akar sama yang tidak, yang penting kan kita menyamakan pangkatnya. Jadi kalau kita menyamakan pangkatnya ya jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa ditaruh ke dalam ini. Jadinya pangkatnya jadi seperti ini. Nah, gitu. Kurang 8 sama dengan 4 pangkat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, begini aja. Kita kan fokusnya selama itu tadi tidak seperti ini ya. Selama itu tadi syarat-syaratnya yang kita penuhi ini ya. Yang kita penuhi yang ini. Itu kalau sudah memenuhi seperti ini, itu sudah bisa kita lakukan ya. Ini ya. Jadi pangkatnya sudah sama. Otomatis itu tinggal kita buat aja. X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi ini X tambah 4, kemudian X dikurang 2 ya. Nah, ini dia faktornya ya. Berarti ini X pertama sama dengan minus 4, atau X kedua sama dengan 2 ya. Dengan 2. Nah, kebetulan soal ini katanya ada syaratnya ya. Syaratnya tuh katanya tuh X1 lebih kecil dari X2 ya. Nah, kebetulan tepat pula di sini ya. Tepat pula. Oke, berarti di sini setelah itu pertanyaannya adalah X1 ditambah 5X2 sama dengan berapa? Ini kita masukkan saja, berarti ini minus 4 ditambah 5 kali 2 ya. Kali 2. Berarti ini sama dengan minus 4 ditambah 10 sama dengan 6. Berarti 6 lah hasilnya ini. 6 ya. Di sini jawabannya adalah B ya. Nah, beginilah jawabannya ya. Jadi tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah. Kemudian kita masuk ke soal yang lain ya. Nah, kita masuk ke nomor soal 58 ya, kita mundur ya. Ini tidak terlalu susah juga ya. Di sini 2 pangkat X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 sama dengan 5 pangkat X kuadrat ditambah 3X kurang 18. Nah, ini soal seperti ini sudah jelas mudah ya, karena pangkatnya sudah sama gitu. Berarti ini tinggal kita turunkan aja menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan saja. Ini 6 dengan 3 ya berarti ya. 3X tambah 6 sama X kurang 3 ini. Nah, ini ya. Berarti ini X sama dengan minus 6 atau X sama dengan 3. Nah, di sini ditanya hanya himpunan saja ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini kita harus mulai dari angka yang paling kecil ya, berarti minus 6 dengan 3. Nah, nanti terkadang ada soal itu dibuatnya minus 6 per 3, kemudian ada 3 dengan minus 6. Jadi kalian jangan terkecoh dengan seperti ini. Jadi ingat saja harus dimulai dengan bilangan yang lebih kecil ya. Gitu ya. Oke, inilah jawabannya nih ya. Kita akan bahas soal yang lain ya. Soalnya seperti ini. 5 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 25 dibagi 49 dikali 7 pangkat X kuadrat
ditambah X. Nah, bagaimana penyelesaian seperti ini? Ya sudah, kita langsung yang bilang pokok 5 kita samakan. Nah, di sini kalau kita taruh ya, itu 5 per sini ya, X kuadrat ditambah X, ini dibagi 25 gitu. Kemudian di sini juga 7 pangkat X kuadrat ditambah X, ini dibagi 49 ya. Nah, di sini dapat kita buat ini menjadi bilangan berpangkat atau 5 pangkat X kuadrat tambah X. Nah, 25 itu kan 5 pangkat 2 ya. Berarti 1/25 adalah 5 pangkat minus 2. Demikian juga dengan 49 itu 7 pangkat 2, sedangkan 1/49 itu adalah 7 pangkat minus 2. Nah, di sini tinggal kita kurangkan 2 saja begitu. 7 pangkat X kuadrat ditambah X, ini juga kurang 2. Sehingga di sini langsung kita buat aja langsung X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa kita faktorkan ya. Jadi X tambah 2, X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga sini X1 sama dengan minus 2 atau X2 sama dengan 1. Nah, inilah yang menjadi himpun penyelesaiannya, yaitu minus 2 atau 1. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang lain ya. Katakan ini tadi sekarang bentuk yang D. D itu adalah bentuknya bentuk itu A berpangkat Fx, kemudian B berpangkat Gx. Nah, bagaimana contoh dari soal ini ya? Itu begini. Kita ambil salah satu soal pada halaman 23 itu nomor 61 ya. 1 2 berpangkat X ditambah 1 dikurang 3 berpangkat Y sama dengan 7. Ini katakanlah bentuk yang pertama. Kemudian ternyata ada lagi yang bentuk yang kedua ya, yaitu katakan bentuk pertama tadi. Karena ini ada bentuk yang kedua, yaitu minus 2 pangkat X dikurang 1 ditambah 3 berpangkat Y ditambah 1 sama dengan 1. Nah, tentu yang ini harus kita samakan dulu ya. Ini karena sama-sama dia positif, alangkah baiknya kita buat aja lah dulu yang positif ya. 2 pangkat X dikurang 1 menjadi 3 pangkat Y ditambah 1 sama dengan 1. Kita kali negatif ya. Kita akan kali negatif 1 gitu. Nah, di sini harus kita, karena dia pangkatnya berbeda antara yang ini dengan yang ini ya. Nah, tentu kita harus pisahkan dulu pangkatnya. Jadi seperti ini nih. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Sehingga di sini jadinya adalah 2 kali 2 pangkat X dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Yang ini juga harus kita buat seperti itu. Sehingga yang ini kita buat ya. Jadi ini kan setengah ya. Sehingga ini 2 pangkat X kurang ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat Y sama dengan minus 1 gitu. Nah, ini supaya jangan dia bilang ada yang bentuknya pecahan, kita kali saja ya, kita kali saja dengan 2. Sehingga yang ini jadi kita kali 2 jadi 2 pangkat X dikurang 3 kali 2 berarti 6, 3 pangkat Y sama dengan minus 2. Nah, inilah yang menjadi kita masukkan ya. Katakanlah ini menjadi yang ini ya. Nah, ini kita masukkan kemari ya. 2, ini 2 pangkat X dikurang 6 kali 3 pangkat Y sama dengan minus 2. Nah, ini kita kalikan ya, kita kalikan supaya dia sama ya. Berarti ini kita kali 1, sedangkan ini kita kali 2 gitu ya.
Sehingga hasilnya adalah ini kekalikan kemari ya. Tuh, kalikan ke situ sehingga 2 dikali 2 pangkat X dikurang 3 pangkat Y sama dengan 7. Kemudian ini 2 dikali 2 pangkat X dikurang 12 kali 3 pangkat Y sama dengan minus 4. Nah, ini sudah bisa kita kurangkan. Sehingga yang ini jelas habis ya dengan yang itu ya. Sehingga di sini setelah kita kurangkan, maka di sini kan kalau tidak ada angkanya kan berarti depannya itu 1 gitu. Depannya 1 ya. Berarti yang ini adalah 11. 11 dikali 3 pangkat Y sama dengan ini juga jadi 11 gitu. Berarti 3 pangkat Y sama dengan 1 karena sama-sama 11. Berarti yang ini 3 pangkat Y ini sama dengan 3 pangkat 0 sehingga nilai Y adalah 0 gitu ya. Gitu. Nah, setelah dapatkan nilai Y sama dengan 0, maka bisa kita lanjutkan lagi mengerjakan untuk mendapatkan, kita langsung aja kemari ya, ini 2 pangkat X dikurang 6 dikali 3 pangkat 0 sama dengan minus 2 gitu. Sini 2 pangkat X, ini tentu ini 1 ya. 1 berarti ini 6 gitu. Nah, berarti 2 pangkat X sama dengan 6 dikurang 2 jadi 4. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga nilai X sama dengan 2. Itu. Nah, ini soalnya ini mencari himpunan ya. Sehingga himpunannya adalah itu 2,0 ya. 2,0 lah himpunannya ya. Tuh. Himpunan adalah 2,0. Oke, inilah jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke nomor 62. Nomor 62 ini seperti ini. 4 pangkat X ditambah 5 berpangkat Y sama dengan 6. Kemudian di sini ada 4 berpangkat X per Y sama dengan 5. Ini pertanyaannya nanti ada ya. Yaitu pertanyaannya adalah 1 per X ditambah 1 per Y berapa. Nah, kalau yang ini dia sudah bentuk sederhana ya. Jadi kita tidak usah mengubahnya lagi. Nah, tinggallah yang ini nih. Yang ini gimana caranya? Sepertinya ini bisa kita buat kali pangkatnya ya, yaitu 4 pangkat X per Y. Ini kita buat pangkatnya dengan Y. Gitu. Kemudian ini 5 pangkat Y gitu. Jadi sisi kanan sisi kiri kan tentu habis ya. Gitu. Kalau gitu ya, oke. Nah, seperti ini lagi langsung kita, ini kan sudah jelas habis dibagi ya. Habis dibagi, sehingga 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, ini kita pindahkan saja ke sebelah kiri ya, menjadi 4 pangkat X dikurang 5 pangkat Y sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa kita pindahkan ya ke sini ya, sini. Nah, kita pindahkan saja nih menjadi kemari ya. Itu 4 pangkat X dikurang 5 pangkat Y sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga menjadi 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Sehingga di sini dapat kita cari hasilnya ya. Di sini setelah kita buat berarti sini 4 pangkat X sama dengan 6 bagi 2 ya. Sehingga di sini itu 2 pangkat 2 X sama dengan 3. Itu. Ya. Atau kalau kita ingin mencari, jadi hasilnya ya seperti ini ya. Tapi ini jadinya nanti hasilnya dalam bentuk logaritma ini sepertinya.
Kalau gitu bentuk logaritma, berarti kita nggak usah langsung aja seperti ini ya. Pang X sama dengan 3. Nah, sayangnya Bapak berarti harus mengajarkan bagaimana logaritma dulu. Walaupun ini belum waktunya ya. Tuh, oke. Untuk menjawab dalam bentuk logaritma ini adalah, misalkan dia seperti ini ya. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Atau C atau A pangkat C sama dengan B. Nah, berarti ini dari sini dapat kita buat ya. Berarti dapat kita buat seperti ini. Berarti A berpangkat C sama dengan B ini akan bisa kita ubah menjadi A log B sama dengan C. Nah, ini dia dasarnya ya. Yang ini ya. Nah, ini. Berarti ini dapat kita buat hasilnya berarti X sama dengan 4 log 3. Nah, begitulah untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Berarti kita kerjakan yang ini, terus setelah ini kemari ya. Berarti di sini 4 berpangkat. Nah, di sini kan 4 pangkat X dikurang sama dengan 5Y lah gitu ya, 5 pangkat Y gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada 3 ya, 4 pangkat X sama dengan 3 ya. Berarti sini 3 saja kita taruh. 3 gitu, berarti 5 pangkat Y. Nah, ini kalau kita buat jadi seperti ini ya, kita buat jadi seperti ini. Oke, ini dulu. Kita ubah menjadi seperti ini biar agak lebih sama dengan rumus yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Ya, oke. Berarti ini kalau kita buat menjadi Y sama dengan 5 log 3. Nah, inilah yang menjadi permasalahan eksponen ini sudah dibuat soal di sini padahal belum belajar kita logaritma ya. Tapi ini hanya sekilas saja karena kita harus menjawab soal ini karena sudah sempat ditulis ya, kita harus bahas lah. Oke, sekarang pertanyaannya adalah itu seper X ditambah seper Y gitu ya. Nah, ini pertanyaannya sekarang itu adalah ini ya. Seper X ditambah seper Y sama dengan 1/4 log 3 ditambah 1/5 log 3. Nah, ini lagi-lagi harus menggunakan rumus. Nah, jadi kalau ada seperti ini, A log B sama dengan itu menjadi seper B log A. Jadi kalau ada seper B log A, itu sama dengan A log B. Begitu. Nah, jadi yang ini akan sama dengan 3 log 4 tambah 3 log 5. Nah, ini satu soal saja. Ini sudah ada 3 rumus yang telah kita buat. Ini rumus yang kedua, sifat yang kedua ya untuk logaritma ya. Nah, sifat yang ketiga lagi, ada lagi. Nah, ini banyak sekali. Jadi ada 3 ya. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, ini sifat yang ketiga dari logaritma yang ada pada soal ini ya. Nah, berarti yang ini setelah kita ikuti dengan sifat-sifat yang tadi, berarti ini 3 log 4 dikali 5. Sehingga 3 log 20. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jawabannya adalah D. D di sini ya. Tapi sayangnya soal ini sudah membahas tentang logaritma ya. Oke, inilah mungkin sebagai gambaran saja bagi kalian tentang logaritma. Sebelumnya kan sudah Bapak jelasin untuk yang pertemuan pertama bahwa eksponen adalah kebalikan dari logaritma. Jadi dia saling berkebalikan. Kalau kita belajar eksponen, bisa juga kita arahkan ke dalam logaritma.
Demikian juga sebaliknya, saat kita belajar tentang logaritma, bisa kita arahkan ke dalam bentuk eksponen. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke bentuk yang E. Ke bentuk yang E. Ini bentuknya seperti ini. A dikali, sini ada bilangan berpangkat, katakanlah fx, terus nilai kuadrat ditambah B dikali A berpangkat fx. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Ini adalah eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Seperti ini ya. Oke. Coba kita masuk ke contoh soal yang ini ya. Bagaimana caranya saat kita mengerjakan soal yang ada bentuk kuadratnya. Oke. Soal nomor 1 kita masuk ke nomor 80 ya. 80 pada pembahasan mandiri ya. Ini 4 pangkat X dikurang 6 dikali 2 berpangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini harus kita usahakan bagaimana bisa ke sini perginya ya. Gitu. Nah, berarti di sini kan 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Berarti sini 2 pangkat 2 ya, betul. Nah, 2-nya dari di sini ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi, yaitu 6 dikali 2 pangkat X. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini. Nah, ini enaknya kita misalkan saja ya. Misalkan itu katakanlah P sama dengan 2 pangkat X. Sehingga di sini dapat kita kerjakan dengan, jadi setiap 2 pangkat X adalah P. Berarti di sini P kuadrat dikurang 6P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi P dikurang 2 ya. P dikurang 4 sama dengan 0. Saat kita jumlahkan dia minus 6. Saat kita kalikan berarti dia plus 8. Nah, ini dapat kita ambil faktornya itu P sama dengan 2 atau P sama dengan 4. Nah, P sama dengan 2 ini, P itu kan tadi adalah 2 pangkat X ya. Ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga X sama dengan 1. Gitu ya. Satunya lagi yaitu 2 pangkat X itu kan sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Gitu ya.